Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita kembali berjumpa dalam program Off the Record, membaca berita di balik berita, dan semoga hari ini hari Jumat membawa keberkahan. Mhm. Walaupun Amin. ya, walaupun kita Mhm. tahu bahwa hidup kita itu makin makin berat, itu jelas itu ya. Ini bukan bukan prediksi lagi ya, Mbak Agi, tapi dengan eh, pernyataan dari Betul. Menteri Keuangan Sri Mulyani bahwa PPN 2012 itu PPN 12% itu akan diberlakukan awal tahun karena katanya itu sudah keputusan undang-undang, dan kemudian Mhm. APBN-nya harus dijaga tetap sehat. Yang nggak sehat rakyatnya, bukannya APBN-nya gitu loh. Padahal kata Pak Prabowo APBN itu harus digunakan semaksimal mungkin untuk kesejahteraan rakyat, kan itu yang saya kira terjadi anomali. Itu kita kita akan bicarakan itu, Mbak Agi, itu serius. Oke. Tapi soal pilkada juga ya. Saya kira ini karena Mhm. ini tinggal sekarang ini tanggal 22, berarti kan tinggal kur H-5 gitu ya, Mhm. pilkada, dan Mhm. tanda-tandanya banyak, bukan banyak ya, beberapa di antara kandidat yang didukung oleh Pak Jokowi itu bakal boncos juga, Mbak. Kayak APBN gitu ya. Di Jakarta kelihatan tanda-tandanya sangat sangat eh, sangat nyata gitu, bakal Mhm. bakal Mhm. boncos. Jawa Tengah ini menarik ya, masih persaingannya yang Ya. sangat ketat. Tapi kalau kita lihat trennya, elektabilitasnya Andika Hendy itu naik terus, sementara elektabilitasnya Yasin, Mhm. Ahmad Lutfi dan Tad Yasin itu turun, kan begitu ya, Mbak. Mhm. Mhm. Kalau Mhm. mau ngomong Betul. di level bawah, di Solo juga Pak Prabowo, Pak Jokowi juga bakal boncos juga itu kelihatannya. Oke, mari kita bicarakan soal itu. Dari Terus di kaitan, Jakarta, Mas Ersu, ya, ya di Jakarta update bilang itu ya hari apa? ini. Hmm, Mhm. oke, oke. Mari kita omongin soal itu, Mbak Agi. Boleh milih dari mana dulu mau kita mulai dulu? Iya, kita skala nasional dulu ya, yaitu soal PPN akan naik dari 11% menjadi 12%. Itu luar biasa sekali penolakan dari masyarakat. Ini perlawanan secara masif begitu Mas Irsu, karena kemarin selama 2 hari itu trending topik itu, terutama di X ya, di Twitter kita bisa melihatnya, itu ribuan sekali unggahan begitu penolakan terhadap kenaikan tersebut. Dan kita tahu juga dari para pengusaha, ekonom, dan juga dari buruh gitu kan Mas Irsu. Hmm, Jadi ini luar biasa sekali kalau seandainya pemerintah ini tidak mendengarkan begitu. Karena peringatannya sudah dari sejak dini nih. Mereka mengkhawatirkan ini akan menjadi petaka nasional, Mas Hersu. ya, Begitu ya. juga karena kita tahu ya, kalau dari buruh kenapa begitu? Buruh ini kan sudah mengancam nih, Hmm, baik dari Presiden Partai Buruh misalnya ya, terus kemudian dari organisasi-organisasi buruh yang banyak, begitu juga organisasi pengusaha. Mereka mengatakan ini malah akan mengakibatkan tidak tercapainya tumbuhan 8% yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo. Karena enggak. kenapa? Karena dengan Hmm, hmm, kenaikan PPN menjadi 12%, ini dikhawatirkan UKM ini akan boncos, begitu ya, banyak yang akan mati, banyak yang akan merugi. Terus ya. kemudian daya beli jelas anjlok Hmm, pada situasi penuh dengan PHK terbuka seperti ini, ribuan sudah puluhan ribu sudah ter-PHK, dan bahkan sebenarnya kalau laporan kepada organisasi buruh itu kan sekian ribu itu yang ada di Kemenaker gitu Mas Irsu. Sementara kalau di organisasi buruh sendiri mereka mengatakan sudah ratusan ribu. Ratusan ribu kalau mereka ini adalah kepala keluarga, artinya yang ditanggung itu sekitar ya. ada sekitar 4 orang lagi di dalam keluarganya rata-rata begitu. Ini luar biasa sekali Mas Irsu yang terjadi Iya, secara nasional. iya, dan gini ya, saya kira kalau eh, dinaikkan PPN itu, dan kita Mhm. tahu kan sebenarnya pertumbuhan ekonomi kita itu yang katanya 5% itu kan semua Hmm. konsumsi domestik itu, Mbak, sebenarnya ya, belanja rumah Mhm. tangga. Jadi kalau belanja rumah tangganya yang selama ini menopang sampai 5% itu ya ditopang oleh tadi itu belanja rumah tangga. Tapi kalau rumah tangganya itu kemudian mengurangi, kan ini nggak mungkin ya nolak pajak gitu ya. Kalau PPN itu kan Ya. melekat di harap semua benda-benda, semua kebutuhan yang kita beli Mhm. itu di situ naik semua, dan itu kan berkali-kali lipat begitu ya. Nggak mungkin menolak. Betul. Cara yang paling mungkin ya sekarang mengurangi konsumsi kan begitu ya. Dan kalau Mhm. mengurangi konsumsi itu dampaknya juga luas karena nanti banyak produsen yang misalnya nanti barang-barangnya nggak laku ya. Dan kalau barang-barangnya nggak laku mungkin akan terjadi PHK, kan bukan mungkin akan terjadi PHK. Mhm. Hotel-hotel mungkin orang akan menganggap bahwa ya liburan terus kemudian tinggal di hotel itu bukan prioritas. Sekarang yang paling penting makan dulu deh. Mhm. Anak-anak aman makannya, ini
sudah cukup, nggak perlu liburan dulu. Itu kan dampaknya jadi panjang, Mbak, rentetannya panjang. Jadi saya agak agak aneh ya, Ibu Sri Mulyani katanya itu Menteri Keuangan terbaik dan dia cuma ngomongnya bahwa APBN itu harus dijamin, kesehatannya harus dijaga dengan baik. Tapi dia tahu nggak bahwa yang menyumbang APBN itu juga dari rakyat kita gitu ya. Kalau rakyatnya sakit, bagaimana dia mau berkontribusi terhadap APBN? Iya, karena kan postur anggaran kita 80% lebih itu berasal dari pajak, Mas Hersu. Iya. Dan pajak itu yang dipajaki sebagian besar adalah mereka yang di kelas menengah dan juga mereka yang ada di papan bawah. Nah, kalau seandainya PPN 12% ini berlaku, maka apa saja sih yang akan naik? Berdasarkan pengalaman, begitu Mas Hersu, Hmm. dari kenaikan PPN pada tahun 2022 yang lalu. Jadi ini kan sekitar 2,5 tahun yang lalu itu naik dari 10% menjadi 11%. Hmm. Nah, sekarang akan naik menjadi 12%. Nah, itu apa saja yang naik itu antara lain ya, produk garment, fashion, tas, sepatu, dan sebagainya. Kemudian sabun, perlengkapan mandi, perlengkapan untuk kecantikan begitu. Kemudian baju, pakaian, garment. Ini kan industri manufaktur ini Mas Hersu di situ. Hmm. Hmm. Dan kemudian juga barang-barang elektronik. Selain itu juga pulsa telepon, tagihan internet, rumah, tanah, begitu ya, kendaraan, begitu. Semuanya harganya naik. Sepeda motor, mobil, gitu. Beberapa mungkin yang tidak naik, begitu. Biasanya yang dilindungi itu adalah sektor pendidikan dan juga sektor kesehatan. Tapi sebagian besar itu pasti akan naik dan itu tidak bisa dihindari kan ini bukan pajak yang kita setorkan, kita mengisi SPT apa dan sebagainya, tapi ini melekat pada barang tersebut Ya, ya. dalam perjalanannya dia mulai dari produksi sampai dengan barang setengah jadi, distribusi sampai kemudian ke tangan konsumen itu melekat semuanya di situ. Jadi mau nggak mau. Nah, perlawanan dari masyarakat ini Mas Hersu kemarin ini keluar lagi poster Garuda Biru yang Hmm. kita tahu Garuda Biru itu kemarin pada bulan Agustus itu berhasil Mas Hersu Hmm. untuk apa namanya ketika itu ada keputusan Mahkamah Konstitusi ya, Ya. keputusan MK yang kemudian dianulir oleh DPR, yang akhirnya DPR kemudian mengikuti keputusan MK begitu, yang akhirnya berdampak kepada Kaisang anak Jokowi itu tidak bisa mencalonkan diri menjadi gubernur atau calon wakil Hmm. gubernur begitu. Nah, ini apa saja yang ditulis? Ini yang viral, terutama ada 4 dari Garuda Biru itu isinya. Kalau dulu hanya peringatan darurat saja. Kalau sekarang ini menarik ini Mas Hersу tulisannya. Menarik pajak tanpa timbal balik untuk rakyat adalah sebuah kejahatan. Jangan minta pajak besar kalau belum becus melayani rakyat. Hmm. Tolak PPN 12%. Ini kata-katanya sangat luar biasa. Jangan kebiasaan malakin rakyat. Bebankan bebankan pajak besar untuk pembalak hutan, penguruk bumi, dan industri tersier. Jangan palak rakyat terus-terusan. Tolak PPN 12%. Taxation without representation is a crime. Jangan minta pajak besar kalau belum becus melayani rakyat. Hmm. Ini kemudian rentetannya di bawahnya kalau saya baca. Belum becus melayani transportasi umum, belum becus menangani polusi, belum becus menangani pendidikan, belum becus Ya. menangani mahasiswa pendidikan tinggi, banyak sekali yang putus di tengah jalan, belum becus menangani soal kesehatan, dan belum becus lainnya gitu. Hmm. Jadi ketika seharusnya kan ada win-win gitu ya. Hmm. Kita kasih pajak, tapi pemerintah benar, jangan dikorupsi, jangan begitu marah korupsi. APH melayani rakyat, bukan melayani dirinya sendiri begitu. Ya. Itu suara dari netizen. Kemudian Hmm. ada satu lagi Mas Hersu, ini dirinci ya. Tulisannya seperti ini di Garuda Biru. PPN boleh naik asalkan ada jaminan atas kualitas pendidikan yang baik, perlindungan rakyat dari kesewenang-wenangan oknum aparat korup dan kasar, pemberantasan korupsi yang menyeluruh, kualitas lingkungan hidup yang sehat dan lestari, akses transportasi umum yang layak. Jika pemerintah belum mampu melayani rakyat, jangan banyak minta sama rakyat. Ini tegas betul Mas Hersu. Ya. Dan ini viral, ribuan ini ada di medsos. Ya, 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 ya. Ya, memang realitasnya seperti itu ya, karena sudah beban hidup makin rakyat makin berat, tapi kemudian malah yang ditekan rakyat lagi. Padahal dan kita tahu kan banyak sekali. Nah ini biasanya nanti pemerintah akan melakukan pasti program kayak tax amnesty dan sebagainya gitu, terus mengharap misalnya pajak-pajak dari ekstraktif industri ya, mulai dari tambang, dari kemudian kebun sawit dan sebagainya.
mereka itu semua diparkir di luar, Mbak, nggak balik ke Mhm, Indonesia gitu, mhm, termasuk nikel dan mhm. sebagainya. Sampai beberapa waktu yang Betul. lalu kan Bank Indonesia itu memberikan insentif gitu ya supaya uang itu kembali Mhm, ke Indonesia. Jadi kan gila mhm, banget ya mereka ini udah mengeruk mhm. hasil bumi Indonesia, kemudian dijual dan ketika dijual uangnya diparkir di luar. Itu yang menjadi problem gitu. Sementara kalau rakyat kecil kan Mhm. nggak ada, mereka juga uangnya semua juga ada di dalam kan gitu. Kalau toh nabung dia bank di bank-bank dalam negeri gitu. Betul, betul Mas Hersu. Jadi ini saya membaca komentar netizen ini miris ya. Ini suara dari hati ya. Eh, Tagarnya sendiri adalah hashtag tolak PPN 12%. Tapi di dalamnya itu saya melihat banyak sekali Mas Hersu komentar netizen ini. Ada yang ditulis ini berupa judul ya, jadikan satu dari CNN, warisan utang Jokowi ke Prabowo lebih dari 8.000 triliun. Oke. Jadi kenaikan itu dan itu sudah diakui pemerintah, diakui juga oleh Menkyu antara lain untuk meminimalisasi hutang begitu Oh sehingga iya, dinaikkan pajak dari rakyat. Jadi intinya ada kesalahan manajemen di pemerintahan yang terdahulu. betul. Nah, Dan seharusnya ini itu kan yang iya. ditelusuri ke sana. Iya. Begitu, Mas Dan, Hersu. dan itu Sri Dari Mulyani ada di delapan situ, ribu Mbak. Bertanggung jawab Sri Mulyani itu. betul, Iya. betul. Jadi Sri Mulyani ini kan bendahara negara. Hmm. Bendahara apakah tugasnya hanya mencatat keluar masuk? Kan tidak. Ini Menteri Keuangan terbaik sedunia kata buzzer. Buzzernya Jokowi zaman dulu ya. Sekarang sudah banyak yang insaf. Nah, kenapa dia tidak memperingatkan bosnya, Hmm. memperingatkan tuannya Jokowi ini, bos besar Jokowi ini bahwa kalau Anda berhutang maka akan terjadi ini begitu. Sehingga nanti pemerintahan yang akan datang akan kasihan. Mereka tidak memiliki fresh money. Hmm. Contohnya sudah dikatakan oleh Menteri PU yang sekarang kan Hmm. bahwa semua proyek-proyek itu adalah multi years begitu. Jadi yang dari tahun ke tahun bahkan yang tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat begitu ya. Sehingga yang free uangnya yang bisa dibuat untuk proyek yang baru itu tinggal 4%. Sampai kemudian dia mengatakan, "Ya, saya tinggal meneruskan saja." Begitu. Ya orang proyeknya sudah Jadi ada mau ngapain lagi? dia dia nggak bisa kayak Pak Basuki gitu ya merancang bangun ini, bangun ini, bangun itu gitu ya. Kalau jangan Pak Basuki kan Betul. mau bangun itu ya dan sekarang dia masih mimpi meneruskan IKN dengan menjadi kepala otorita IKN Iya, kan gitu. betul. Sebetulnya Sri Mulyani dan Basuki Hadi Mulyono itu kan 11-12 kalau saya lihat Mas Ersu. Nah, ya gimana gimana? Basuki oke lah dia diperintah, tapi kan dia bisa berpikir. Dia Iya. orang orang PU begitu, dia orang PUPR, dia berkarir di sana dan dia tahu bagaimana ini seharusnya begitu negara ini dikelola. Kalau seandainya pun demikian banyak infrastruktur, biaya pemeliharaannya pun sangat besar, Mas Hmm, Hersu. hmm, hmm. Seperti dikatakan di IKN saja, sekarang kalau IKN itu nggak jadi, itu ada biaya pemeliharaan. Tapi kalau seandainya jadi, nanti makin banyak yang harus dipelihara. Sementara kita nggak pindah-pindah ibu kota juga. Dan kita masih perlu berapa ratus triliun lagi. Sementara investasi dari luar itu tidak ada begitu. Ya, ya, Jadi ya. ini manajemen atau yang kita juga tahu lah, seperti dikatakan oleh PPATK, dari proyek-proyek begitu yang ada di BUMN Ya. di pemerintahan begitu Mas Irsu kan kebocoran itu sekitar 36 Ya, persen gitu, tiga tiga puluh enam puluh enam persen koma ya. enam persen Dan begitu. mengalir ke Dan malah kantong-kantong ini ya, ke kantong-kantong para aparat aparatur ASN dan pejabat. ya, ya, pejabat Iya, ya. para makelar, kroninya, dan sebagainya, begitu kan. Jadi ini harusnya juga diperiksa. Pak, iya, dengan pertambahan dulu warisan dari Ibu Megawati itu 1.500 ya Mas Yesus, 1.500 triliun gitu utang. Terus kemudian di Pak SBY kalau tidak salah itu 3.000, jadi hanya naik sekitar 1.500 begitu. Dan kemudian sekarang 8.000 lebih begitu, naiknya 5.000 sekian. Padahal Pak SBY menjabat selama 10 tahun, kenaikannya 1.500. Ini menjabat selama 10 tahun, kenaikannya 8.600 sekian kalau tidak. Jadi kenaikannya sekitar 5.600 sekian. Dan yang Ya. dihasilkan proyek-proyek yang seperti ini begitu. Yang produktif atau tidak? Ya kenyataannya tidak produktif. Kalau proyek itu produktif, artinya proyek itu juga akan menghasilkan pajak yang besar. Hmm. Proyek itu akan mensejahterakan masyarakat, begitu kan? Dan itu harusnya dikatakan oleh Sri Mulyani dan juga dikatakan oleh Basuki begitu. Ataukah orang-orang ini ikut menikmati proyek tersebut? Itu
Itu pertanyaan dan pertanyaan yang sangat wajar dan sangat normal. Sehingga kalau menurut saya sih sekarang sebetulnya para menteri yang dahulu itu terus kemudian mereka diperiksa, itu sebetulnya sudah hal yang sangat wajar dan kita minta PPATK itu buka-bukaan begitu. Ya, Jadi karena ini sudah boncos betul, saya kasihan betul melihat Pak Prabowo Mas Hersu. ya, ya, Ketika ya. kemarin kita masih ingat di Brazil di KTT KTT G20. G20, Ya, ya. G20 Hmm, akhirnya di depan semua pemimpin negara dan juga kan tidak hanya hmm, anggota G20 saja, kalau itu hmm, yang hmm, hadir kan juga dari negara sahabat yang sebagai undangan hmm, dan sebagainya. hmm. Dia terpaksa mengatakan bahwa 25% anak-anak kami itu kelaparan setiap hari. Iya. Bayangkan, Hmm, ini padahal tahun 2022 Jokowi presidensi Indonesia menjadi penyelenggara KTT hmm. G20, dia mengatakan Indonesia akan mencari jalan keluar mengenai kebuntuan ekonomi. Jadi akan mencarikan jalan keluarnya. Artinya Pak Indonesia sudah menemukan jalan keluarnya begitu Ya, dan ya, akan ya. membantu negara lain Ya, dan menemukan jalan keluarnya. Dia juga mengatakan bahwa itu adalah presidensi yang terhebat sepanjang sejarah begitu. Kalau tidak salah itu ada di websitenya Menko Erlangga, Menko hmm, Perekonomian. Itu hmm, ada beritanya ya. seperti, jadi bombastis sekali. Dan eh, kalau kita bandingkan Mas Hersu, misalnya penyelenggaraan KTT G20 untuk Indonesia tahun 2022 itu sebesar 670 miliaran begitu. Itu tergantung kursnya ya, Itu 660 seremoninya ya, terutama yang 670 lebih lebih. banyak, paling banyak itu ya. Betul. Dan kemudian kita melihat itu sebetulnya kan presidensi itu untuk menyelenggarakan, Hmm, berdiskusi, pertemuan-pertemuan bilateral dengan banyak ruangan apa dan sebagainya, terjadi kesepakatan memfasilitasi itu semua, begitu juga diskusi besar, setelah diskusi dengan menteri dan juga di bawah menteri, kemudian antar pemimpin negara menghasilkan kesepakatan. Itu yang utamanya, bukan bunga-bunga, terus kemudian di situ memakai lampu-lampu disebutkan karpetnya dari mana yang tebal sekali, terus kemudian ada apa namanya hiasan hidup tanaman yang kemudian itu menjadi bunga-bunga dari acara tersebut diberitakan. Yang diberitakan justru itunya Mas Yersul. Coba hmm, hasilnya. Nggak banyak yang ingat. Yang ya. ingat adalah bagaimana apalagi malam gala dinner pas hari Oh terakhir iya. itu Hmm, sembahannya luar biasa sekali hmm, dari ini. Saya melihat ketika itu dilakukan di India tidak sebegitunya. India itu dengan penduduk 1,4 miliaran, hanya hmm, berbeda sekitar 50 juta dengan Cina, penduduknya besar sekali. Dan mereka bisa menyelenggarakan dengan sebaik-baiknya juga kalau mereka mau, budaya mereka juga sungguh luar biasa. Tapi uang yang mereka gelontorkan hanya sekitar 400 miliar. Yang iya, iya. artinya hanya 2/3 dari biaya yang dikeluarkan oleh Indonesia supaya kelihatan hebat, tapi itu hanya kulitnya saja. Hmm. Hasilnya apa? Sampai sekarang kita juga tidak begitu melihat. Dan Oh iya, iya. Jokowi yang mengatakan dia akan leading apa segala macam, tidak Ya. kelihatan Mas Yusuf. Jadi Bahkan kemudian, ya, saya iya, jadi teringat ketika Pak Prabowo baru dilantik menjadi presiden kan mengingatkan juga bahwa jangan bangga menjadi apa jadi anggota G20 gitu kan. Saya kira benar karena memang G20 ini adalah negara-negara dengan ekonomi skala ekonomi terbesar di dunia gitu ya. betul. Tapi kan kita selalu mesti ingatkan bahwa ini data statistik itu dengan realitas itu dua hal yang berbeda gitu. Mungkin secara statistik kita Mhm, komen besar, tapi di mana ininya uang itu ngumpulnya di mana yang disebut sebagai Gini rasio itu loh ya kan kemudian jadi terjadi betul. apa ya yang eh, kelasnya yang beda jauh banget tuh yang kaya Mhm, kaya banget yang miskin miskin dan sampai sekarang saya teringat sekali Pak Jokowi kan pada waktu itu selain tadi ya, yang katanya di presidensi terbesar, tapi Pak Jokowi juga menyatakan bahwa Indonesia berada di puncak kepemimpinan global pada waktu itu melalui. betul. Padahal kita kemarin ketawa-ketawa. Ya apa urusannya kepemimpinan global? Kenapa? Karena kan ini arisan kan sebenarnya. Lu jadi tuan rumah ya giliran dan seharusnya waktu itu yang jadi tuan rumahnya India. Tapi karena India bersamaan Mhm, dengan menyelenggarakan KTT ASEAN dan kemudian dia minta mundur. Jadi kan berdasarkan abjad. Ya, ini giliran mhm. ya Indonesia, India dulu, kemudian Indonesia. Tapi Jokowi merasa GR banget bahwa dia merasa bahwa dia hebat, gua jadi pemimpin dunia gitu. Dan saya juga baca ini ada buzzernya Pak Jokowi yang sekarang mempersoalkan katanya itu kok goblok kok nggak habis-habisnya bilang bahwa Pak Jokowi tadinya katanya mau jadi Sekjen PBB tapi sekarang malah turun pangkat jadi apa jadi Jurkam. Lah Jurkam. yang ngomong itu memang buzzernya mereka sendiri kok gitu yang kok yang sekarang disalahkan orang yang mempersoalkan itu. Namanya itu siapa namanya Mbak?
yang mengusulkan Sylvester Matutina. ya Silver Matutina ada, tinggal dibuka aja itu Pak Buzzer atau bukan Pak Buzzer itu politisi kok. Siapa lupa saya baca di X itu ada politisinya pendukungnya Pak Jokowi kok goblok nggak habis-habis ngomongin Pak Prabowo, Pak Jokowi mau jadi Sekjen PBB sekarang turun pangkat jadi apa jurkam. Lah yang ngomong itu memang buzzernya Pak Jokowi kok. Orang lain yang disalahkan. Gitu ya. Iya, iya. Jadi memang luar biasa di masa Jokowi itu ya Mas Ersu, kulitnya gitu loh. Pengibulan lah ini Mbak, istilahnya pengibulan Ya, gitu ya. Dan ini pergi kalau bulan dan ya kalau soal orang-orang dasarnya. ya Ya, orang kalau orang Solo kan tahu culture yang disebut di Solo tradisinya oh umuk. iya. Ya umuk itu omong Mm-mm, besar gitu kan. Orang-orang mm-mm, Solo pasti tahu. Ya gitu kalau Jogja itu mm-mm. gelembuk, kalau di Solo itu umuk. Nah, ini Pak Jokowi ini tipikal orang Solo so itu yang seperti itu gitu. Iya, iya, yang tidak punya rasa malu untuk berbohong, Hmm. oke-oke aja untuk menjadi dungu. Bahkan kan dia mengatakan kalau seandainya ada orang ngatain, biarin aja nanti juga hilang sendiri. Nah, rasa tidak punya malu itu yang membuat kemudian kita perosok ekonomi kita menjadi seperti ini. Jadi yang di luar itu hanya bunga-bunganya saja, Iya. sementara persoalan mendasarnya tidak Hmm. dibenahi. Ya. Sekarang ketika itu Mas Hersu, Jokowi ini 10 tahun ini ngapain aja? Kalau ternyata Oh, banyak hal. satu, Bikin utang. oh ya bikin utang Iya. betul, dan itu utang yang luar biasa juga ya Mas Hersu, yang terbesar sepanjang Oh iya, masa juga itu itu. Kak, itu rekor Ya, loh itu. Gitu. Jangan Mbak Agi rekor, jangan rekor betul. salah. Mhm. Dan ini Ya. memang Pak Prabowo yang akhirnya sekarang memang saya kira benar ya apa yang dilakukan Pak Prabowo. Lebih baik Mhm. seperti itu ngomong itu seperti itu bahwa dan dia nggak malu ngomong di dunia internasional gitu. Betul. Dan sebenarnya Mhm. mungkin kalau saya ngikutin cara berpikirnya Pak Prabowo berikutnya, sebenarnya nggak perlu gue jadi anggota G20 ini kalau kemudian G20 juga nggak bisa bantu karena realitasnya bahwa walaupun skala ekonomi terbesar di dunia, tapi realitas kan banyak orang yang miskin dan kemudian rakyat kita, anak-anak kita 25% setiap hari kelaparan. Kan ironi kayak gitu. Jadi Iya, gagah-gagah iya untuk karena apa? karena itu tadi Mas Ersu. Ketika Jokowi mengatakan di G20 bahwa kita berhasil keluar dari COVID apa dan sebagainya, dan sekarang apa ekonomi sudah mulai membaik apa dan sebagainya begitu ya, menjadi contoh bagi dunia. Tapi Hmm. ternyata dia tidak memperbaiki itu. Bahkan janjinya dia untuk memberantas kemiskinan ekstrim tidak tercapai begitu. Dan begitu juga soal anak-anak ini, anak-anak stunting yang katanya akan turun menjadi 14% kan juga tidak tercapai. Itulah Hmm. kenapa sekarang kalau dikatakan 25% anak-anak itu kelaparan, ini termasuk anak yang stunting. Tidak mungkin anak yang Iya. kelaparan tidak stunting begitu kan. Yes. Nah, artinya sekarang kalau setiap kali ada 4 anak, itu satu anak itu kelaparan. Artinya begitu. Dan kalau saya bandingkan lagi Mas Yesu, kalau saya melihat kemarin bagaimana Pak Prabowo dia bertemu secara bilateral dengan pemimpin negara lain begitu kan, pertemuan-pertemuan itu diselenggarakan di ruangan tersendiri, kok jadi melihatnya nah ini seharusnya seperti ini diselenggarakan di Brasil. Brasil kita tahu ekonominya juga boncos-boncosan gitu, itu kan salah satu negara berkembang. Sebenarnya di G20 ada Indonesia, ada Brasil, ada Meksiko begitu kan. Nah, Brazil ini jumlah penduduknya sekitar 211 juta lebih begitu kan, termasuk yang penduduk besar, makanya dia juga masuk G20. Tapi tempat penyelenggaraan yang Mas Hersu betul-betul minimalis. Saya melihat bagaimana Pak Prabowo ketika turun juga bukan yang kemudian ada tangga, terus kemudian Hmm. ada bunga di sana sini, Bunga, bahkan terus ada pagar ini pagar ayu, pagar bagus, apa segala macam nggak betul ada. pagar pagar ayu, pageran lah, pagar hidup Ya, 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 didandanin ya. gitu, satu Hmm, orang hmm, saja hmm, dandanin sudah hmm, berapa juta. hmm. Dan kemudian saya lihat ruang pertemuannya antara Pak Prabowo ketika bertemu secara bilateral dengan pemimpin negara lain itu seperti di kantor kita. Betul-betul minimalis seperti itu di kantor kita, meja, meja pertemuan yang kita biasa buat rapat, kemudian Pak Prabowo duduk di sini, pemimpin negara lain duduk di sana, para menteri duduk di sini, mereka berbicara, itu kan sebetulnya esensinya, bukan agar penampakannya terlihat hebat ketika G20 presidensi di Bali ketika itu selalu diambil angle-angle itu yang memperlihatkan kemewahan. Saya melihat misalnya bagaimana duduk dengan kursi yang berbeda begitu ya, kursi kulit, kursi apa, terus kemudian kelihatan karpetnya itu yang tebal, ukir-ukiran di mana-mana apa dan sebagainya. Dibuat seperti itu, Mas Hersu. Padahal anak kita kelaparan. Nah, sesudah itu selesai, uangnya juga bukan dipakai untuk mesejahterakan anak-anak, untuk memberi makan anak, tapi untuk bangun IKN. Dan IKN-nya sekarang tidak menghasilkan apapun untuk kesejahteraan kita. Kecuali sekarang ada
wisatawan di sana katanya, ramai wisatawan begitu kan. Ya Hmm. akhirnya menjadi objek wisata saja sekarang ini kan Mas Hersu. Ya, 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 Dan ya. itu juga kolaborasinya kalau saya melihat untuk hal-hal seperti ini ya. Ini adalah juga pekerjaan dari Ibu Sri Mulyani dan kemudian juga untuk berbagai infrastruktur ini adalah pekerjaan dari Basuki Hadi Mulyono. Saya kira kita harus minta pertanggungjawaban juga kepada mereka. Ya, Memang visi dan misi presiden, tapi mereka yang menjalankan. Dan yang menjalankan ini orang pintar, orang yang berotak, rata-rata di atas rakyat Indonesia pada umumnya. Masa mereka tidak bisa mengajak presidennya untuk berdiskusi, untuk ya. tidak terlalu bernafsu, untuk menjaga supaya ekonomi Indonesia itu tetap baik setelah kemudian Jokowi itu lengser. Ini kan boncos betul dan sekarang Ya. kita yang ditagih untuk membayar pajak 12%. Luar Yes, biasa sekali. ya. Dan kita dorong kalau gitu ya Pak Prabowo untuk terus buka-bukaan aja lah ya. Kemarin Iya, sebelumnya soal betul. nggak ada infrastruktur, dana infrastruktur baru kunci dulu gitu. Yang jelas memang terus Mhm. kemudian ini ada rakyat kita miskin. Ya kalau perlu mungkin diikuti dengan menarik diri sekalian aja dari KTT 20 kalau memang nggak ada gunanya di KTT itu. Kemudian kita jadi tuan rumah cuma pamer-pameran. Kan begitu. Jadi memang ini ya seperti kita singgung bolak-balik sebenarnya walaupun tidak Pak Prabowo itu menyatakan dia itu merupakan kelanjutan pemerintahnya Pak Jokowi, Mhm. tapi APBN yang boncos itu tidak memungkinkan untuk berbuat apa-apa. Dan itu saya kira juga kemudian kita melihat sesungguhnya ada paradigma yang berbeda antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Kan dari sisi dulu gitu ya, Betul. dulu sebelum Pak Prabowo gabung dengan Pak Jokowi kan kelihatan banget diametral ya antara paradigma Mhm. dalam pengelolaan negara ini antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Tapi belakangan kan Pak Prabowo ngaku bahwa dia akan meneruskan apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Tapi realitasnya sekarang kelihatan sekali kalau itu mulai berbeda. Dan saya kira itu faktor yang mendorong itu adalah karena APBN kita. Betul, betul. Akhirnya dia menyadari karena mungkin sebelum itu Jokowi tidak memperlihatkan Hmm. bukunya gitu secara terang-terangan, secara transparan. Begini loh kondisi kita yang sebetulnya, begitu kan Mas Hersu. Jadinya sekarang setelah keponakan dari Pak Prabowo menjadi wakil menteri apa dan masuk ketika itu ada tim transisi seperti itu ya Mas Hersu, kan itu kan mulai kelihatan kemudian. Nah, Ya. ini PPN kita yang 12% itu saya rasa seharusnya kita malu ya kalau kita menaikkan PPN itu sampai 12% dan itu menjadi tertinggi se-ASEAN bahkan di Asia Tenggara. Di ASEAN itu kita bersama dengan Filipina dan kita tahu bagaimana eh, ekonomi di Filipina begitu Mas Yetsu dan Iya. bagaimana pengelolaan di sana itu hancur betul. Nah, coba kita bandingkan. Brunei PPN-nya itu 0% Mas Hersu. Ya, karena Ya. itu kalau saya rasa karena dia negara Islam ya Mas Hersu dan di Islam itu kan dilarang memajaki rakyat. Jadi pajak itu ditanggung oleh rakyat begitu. Jadi tidak Oleh ada negara, istilah ditanggung rakyat oleh negara, bukan ya? ditanggung oleh negara. Pajak rakyat itu ditanggung oleh negara. Jadi rakyat tidak apa namanya tidak membayar pajak begitu. Dan tidak ada petugas pajak juga kalau di dalam apa pemerintahan Islam. Kemudian yang kedua Filipina itu 12% sama dengan Indonesia. Kemudian Indonesia 11% on the way ke 12%. Dan pajak di Laos saja ini Mas Hersu, Hmm. itu 10%. Jadi di bawah kita. Begitu juga dengan Malaysia. Malaysia itu ada dua ya. Untuk pelayanan itu 8%, sementara untuk sales atau penjualan itu 10%. Singapura itu ada yang mengatakan 7%, mengatakan 9%. Itu Pricewaterhouse itu mengatakan 9%. Kemungkinan juga seperti itu, ada perbedaan begitu antara satu item dengan yang lain. Kamboja 10%, Thailand 7%, Vietnam 5%, dan 10% gitu karena ada dua sistem di sana. Kemudian Myanmar PPN-nya hanya 5% dan Timor Leste itu untuk PPN dalam negerinya 0%, sementara PPN barang jasa impor 2,5%. Wih, luar biasa ini Timor Leste. Jadi inilah yang kemudian menjadi persoalan Mas Hirsu. Kita akan menerapkan seperti itu dan dari pihak pemerintah dari Menteri Keuangan sendiri jubirnya Hmm. mengatakan bahwa ini akan sama dengan negara-negara lain sebetulnya. Ketika dikatakan bahwa kita yang tertinggi se-ASEAN, begitu mengatakan bahwa di internasional rata-rata itu 15%. Hei, tapi kan seperti yang dikatakan oleh apa lambang Garuda Biru itu tadi, kalian sudah memberikan apa untuk rakyat, begitu kan? Iya. Sementara kalau yang ada di Eropa, ketika dia memberlakukan pajak yang demikian tinggi, mereka tuh diurusinnya nanti ketika pensiun, mereka diberikan pensiun, kesehatan itu sampai tuntas. Ketika meninggal pun begitu, sampai peti matinya pun diurusin. Terus kemudian tergantung pajak yang mereka ikuti, begitu Mas Esu, dan statusnya ketika masih hidup, begitu pajaknya besar atau kecil, tergantung pekerjaannya dan gajinya, begitu kemudian sampai ke upacaranya, pemakamannya, semuanya beres, begitu kan. Nah, Hmm.
Sementara di negara kita belum bisa memberikan Ya, fasilitas yang seperti itu kepada rakyatnya. ya, Kok mau disamakan dengan yang di ya. luar gitu, yang rata-rata internasional? Cara logika berpikir yang Jokowi betul begitu loh Mas Erso. Iya, iya, ya ini Ibu Sri Mulyani kan 10 tahun jadi bertahan dengan Jokowi. Hasilnya seperti itu. Jadi sebenarnya orang seperti ini memang tidak layak seharusnya Mbak, untuk dilanjutkan karena cara mengelola keuangan negaranya seperti kita tahu seperti di eranya Jokowi seperti itu. Sekarang dilanjutkan oleh Pak Prabowo, ya seperti ini hasilnya. Oke, Iya, Mbak. iya. Nah, Ya. satu lagi Mas Hersu, ini yang penting juga, belum lagi teks amnesti. Ini lagi rame betul ya di Hmm. DPR, karena tiba-tiba ini muncul, begitu rame dan orang terkejut, akan diberikan teks amnesti yang ketiga. Ini pengampunan pajak kepada orang-orang kaya, tentu saja orang miskin, apa yang mau diampuni, begitu kan. Hmm. Jadi orang-orang kaya, oligarki, dan sebagainya, itu pengampunan pajak ketika mereka sebelumnya itu lalai pajak, menggelapkan pajak, sengaja menghindari pajak, pembukuan ganda, apa dan sebagainya itu kemudian kalau mereka mengaku maka kemudian akan diberi keringanan. Ini kan lagi-lagi ini double standar gitu dalam perlakuan Mas Ersu. Seharusnya dikejar dan mereka dibikin kapok begitu. Kalau seandainya pajak itu diibaratkan sebagai kejahatan yang betul-betul kejahatan karena sebagian besar mereka yang lalai pajak atau menghindari pajak atau menggelapkan pajak ini mereka yang berbisnis di sektor misalnya pertambangan, kelapa sawit apa dan semuanya itu yang sebenarnya milik rakyat, tanah itu milik rakyat Ya. tapi mereka usahakan. Seharusnya dengan begitu mereka memberikan kompensasi kepada rakyat yang lebih miskin, yang lebih tidak punya, begitu dengan sebesar-besarnya. Jangan malah mereka kemudian menggelapkan pajak dan sesudah itu diampuni. Kan betul Mas Hersu dan itu masuk ke dalam prolegnas apa namanya untuk tahun 2025 Ya. masuk ke dalam itu. Jadi ini aneh betul sampai kalau saya lihat ini ramai juga Mas Hersu masuk dalam prolegnas Ya. prioritas. Ini munculnya dari mana dan sekarang diklaim sebagai usulan dari DPR dan DPR pun memiliki argumentasinya sendiri. Ya. Belum lagi soal ada dua lagi ya misalnya contoh masuknya PPNBM untuk apa namanya pajak pertambahan nilai untuk barang mewah begitu untuk mobil listrik Hmm. itu kan dikenakan 0% Mas Ersu dan kita tahu Iya. komunitas mobil listrik ini pengusaha mana orang mana ini kan peng-peng juga ya pengusaha ya juga penguasa di masanya Jokowi dan sekarang Hmm. sebagian juga masih begitu kan ini mereka diberikan dengan alasan saya tahu ini seperti yang terjadi di India jadi mereka menginginkan mobil listrik tidak akan berkembang kalau tidak terbentuk komunitasnya. Nah, komunitas ini tidak akan ada kalau seandainya belum ada mobil listriknya. Mobil listrik tidak akan masuk kalau dikenakan PPNBM. Nah, kita menyerah pada itu, kemudian di 0% kan biaya masuknya. Sementara di India, saya membaca itu ketika mereka beradu dengan Tesla, ketika Elon Musk itu meminta supaya masuk dengan biaya masuk 0%, India mereka bersikukuh nggak bisa. Kalau kamu mau begitu, kamu bikin pabrik di sini. Kami rakyatnya besar, kami nanti akan bisa bikin sendiri juga. Semua yang membangun pabrik di sini, kemudian bangsa marketnya adalah rakyat kami. Jadi untung sudah untung besar. Sudah gitu, mereka ingin membangun komunitas mobil listrik dengan memasukkan barang dengan biaya masuk 0%. Ya. Dan itu ditolak oleh Modi dan akhirnya mereka pergi 1-2 tahun kemudian mereka datang lagi. Nah di Indonesia kenapa tidak seperti itu Mas Hersu begitu ya? Jadi dan begitu juga dengan impor susu. Impor susu ini berkaitan juga dengan peternak lokal. Impor susu 0% begitu dengan alasan free trade area di masa Jokowi yaitu kerjasama dengan Australia dan juga New Zealand. Itu memang ada free trade area, tapi kemudian Hmm. di situ biaya masuknya disepakati 0%. Ya. Sementara di Indonesia para peternak dipajaki Ya. sampai kemudian itu UD Pramono menunggak sampai sekian banyak dia sudah bayar sekian ratus juta pun masih tetap menunggak 600 juta lebih dan akhirnya dia memilih tutup padahal peternak yang menyetorkan susunya ke dia itu sampai ribuan. Ini kan luar biasa sekali yang terjadi. Dan sekarang ketika Menteri Perdagangannya itu yang baru diminta oleh komunitas peternak, para peternak dan juga diminta oleh apa para koperasi, Kementerian Koperasi juga gitu oleh DPR juga supaya ada bea masuk impor untuk susu. Ya dia mengatakan dia sebetulnya setiap saat itu bisa diubah. Jadi selama ini siapa yang menikmati itu begitu Mas Hirsu? Ini memang di masa Jokowi kita betul-betul boncos, boncos, boncos. Pak Prabowo ini kerjanya kerja luar biasa begitu ya. Harus banyak sekali yang diubah peraturan maupun apapun. Ya, oke. Dan saya kira ini ada kaitannya karena kita juga akan ngomongin pilkada. Sekarang ini kan ada pokoknya ada semacam gerakan juga tolak siapapun kandidat yang diusung oleh Mulyono. Itu kan sekarang tagline-nya juga muncul ini. Saya kira ada kaitannya dengan itu juga kan, Mbak Agi? Banget Mas Ersu.
Itu Mm, saya sampai kalau baca itu tersenyum-senyum sendiri begitu. Jadi mm, mereka tadinya kalau soal di Jakarta misalnya ya Mas Hersu, mm, tidak hanya di Jakarta sebetulnya, di Jawa Tengah itu juga ramai. Tapi terutama di Jakarta saya amati mereka tadinya anak abah nih misalnya, mereka mengatakan gini, Tapi apakah kalian sudah lupa ketika PDIP ini memusuhi Islam begitu ya? Ketika PDIP ini beberapa kadernya ini terlihat sangat Islamophobia begitu. mm, Kenapa sekarang Anies malah justru mendukung calon dari PDIP begitu. mm, Jadi mereka masih banyak yang bertanya seperti itu. Dan kemudian di antara mereka sendiri menjawab bahwa jangan lupa ini kita saat ini menghadapi musuh bersama. mm. Jadi musnahkan dulu musuh bersama itu, baru kemudian kita selesaikan di antara kita, pengertian di antara kita begitu. Karena ternyata musuh bersama ini dampaknya, dampak merusaknya ini jauh lebih besar begitu Mas Ya. Hersu, Mm. ketimbang di antara ini segelintir orang Islamophobia apa dan sebagainya itu masih bisa diselesaikan. Tapi kalau ini dan Hasto juga mengatakan bahwa sekarang ini pada konferensi pers yang 2 hari yang lalu ya dia mengatakan bahwa saat ini sedang berusaha dibangun dinasti keluarga, yaitu dengan memunculkan apa namanya anak buahnya, kroninya, saudaranya, anaknya, menantunya, apa dan sebagainya. Dan kita tahu merujuk kepada siapa? Tentu saja merujuk kepada Jokowi. Dan saya lihat memang saya bertanya kepada teman saya yang ada di kader PDIP juga, apa sih sekarang yang sedang dilakukan di dalam tuh kayak apa? Mereka mengatakan bahwa mereka memang sekarang yang utama adalah bersih-bersih. Bagaimana menyingkirkan Daki-Daki Mulyono ini, begitu Mas Hersu, dari hati dan dari pikiran Mm, masyarakat, dari pikiran rakyat, begitu yang mereka selama ini ternodai dengan pikiran itu, mereka seperti dicuci otak gitu selama masa pemerintahan Jokowi karena memang banyak di antaranya itu memang pendidikannya itu rendah Mas Hersu. mm. Jadi itu tugas berat kita sekarang gitu. Menghilangkan pengaruh Mulyono baru kemudian kita maju secara bersama-sama. Ya, dan itu saya kira mungkin kelihatannya hasilnya di Jakarta yang kelihatan sekali ya. Betul. Ya, kalau Jawa Mm-mm. Tengah kelihatannya masih ya kita paham karena memang demografinya dari Jawa Tengah itu berbeda dengan Jakarta kan. Sudah kita berkali-kali bahas. Orang seperti Mulyono, orang seperti Gibran itu memang kompatibel untuk rakyat yang pendidikannya rendah, kemudian Mhm. dan juga kemudian miskin. Jadi gampang sekali dimanipulasi. Tapi kalau kayak warga Mhm. Jakarta yang tercerahkan begitu, walaupun di Jakarta Mhm. beberapa waktu yang lalu kan kita tahu ada misalnya banyak orang yang miskin, tapi ketika diberi sembako mereka menolak kan gitu. Mereka jadi Mhm. lebih sadar di Jakarta. Jadi itu saya kira situasinya Mhm. yang membuat sekarang ini PKS itu terjebak dalam situasi yang sebenarnya tidak pernah mereka bayangkan seperti dulu dan sekarang mereka bergabung dalam dalam apa bersama dengan kubunya Mulyono kan gitu. Iya, Mas Ersu. Memang penduduk di Jakarta ini misalnya mereka menerima. Habis itu mereka videokan dan mereka sebarkan. Nih, Iya. saya terima ini nih. Mereka ledek-ledek seperti itu sudah biasa begitu kalau yang di Jakarta karena mereka berpikir lebih maju dan mereka lebih tahu politik, mereka lebih tahu situasi. Mereka setiap hari ada di jalanan dan melihat ketimpangan itu betul-betul nyata kalau di Jakarta begitu Mas Ersu. Dan mereka terbiasa bersuara. Orang di Jakarta kalau mereka tidak bisa mempertahankan haknya, mereka tidak bisa hidup di Jakarta. Jadi terbiasa untuk speak up dan ini terjadi di Jakarta dan dari hasil survei dari Kompas yang terakhir itu memang kita prihatin ya untuk PKS. Jadi dari pemilih PKS yang kita tahu ya kursi PKS di DPRD itu kan paling besar, paling tinggi. Nah, dari pemilih PKS itu yang pemilihnya paling banyak untuk kursi di DPRD itu ternyata hanya sekitar 36%. Itu yang memilih PKS, yang memilih Ridho begitu ya, yang memilih Ridwan Kamil dan Suswono, artinya memilih pemimpin dari PKS sendiri hanya 36% Mas Hersu. Dan kemudian ternyata dari Nasdem, kemudian dari Demokrat, kemudian dari PKB itu juga sama saja begitu mereka memang masuk ke dalam Kim Plus begitu kan, Iya. tapi ternyata mereka tidak bekerja. Jadi hanya sekitar 20% sekian, sementara yang untuk ke Pramono Anung dan Rano Karno itu ada yang sampai 60, ada yang sampai 40% begitu. Jadi ini memang boncos betul. Kalau saya lihat di Jakarta ini ketertinggalannya sudah jauh. Apalagi kemarin Anies secara nyata datang secara fisik ke acara apel akbar, yaitu warga kota, yaitu mereka nanti yang akan menjaga TPS yang ada di Jakarta yang jumlahnya ada ribuan. Dan orang-orang ini tadinya memang dibentuk
komunitas ini atau organisasi ini dibentuk untuk menjaga TPS-nya Anies kalau seandainya Anies maju lagi menjadi gubernur. Kan Hmm. ternyata tidak. Tapi sekarang setelah Anies mendukung Pramono Anung, maka ini seperti dihibahkan begitu Ya. untuk Pramono Anung dan juga Rano Karno. Ini ramai betul dan sudah diakui juga oleh Pramono Anung bahwa efek dari anak abah ini luar biasa Mas Estu. Dan saya melihat apakah betul sih? Ternyata juga betul. Kita bisa salah satu indikasinya itu ada di netizen begitu ya Mas Herusu dan juga pada kehadiran hari ini di lapangan di Blok S Jakarta Selatan di mana dari setiap kecamatan itu ada semuanya. Wah ini luar biasa. Di Jakarta katanya Pak Jokowi sudah mendapatkan undangan untuk Hmm. untuk kampanye akbar. Saya Hmm. tidak tahu apakah betul akan datang atau tidak, tapi sepertinya Anies sih kalau melihat naga-naganya yang seperti ini aja dia datang bisa jadi untuk kampanye akbar datang. Tapi kalau untuk Andika, kabarnya mereka tidak akan memanfaatkan kampanye akbar. Jadi mereka tidak menggunakan kesempatan itu dan mereka tetap akan turun ke bawah. Nah, saya rasa ini strategi lebih bagus karena kampanye akbar itu hanya ramai di media dan kemudian yang datang orang yang memang sudah akan memilih si tokoh Ya. tersebut, klon Hmm. tersebut. Jadi tidak Hanya show of percuma force tidak akan lah itu menambah ya. suara. Hmm. Betul. Oke, ini saya kira rame ya, dan kita akan melihat apakah Pak Jokowi itu masih jadi satu, kan dia diharapkan sebagai berkah lah gitu ya bagi buat mereka yang diusung gitu. Tapi justru saya lihat tanda-tandanya sekarang mau menjadi musibah gitu buat mereka yang diusung Betul. karena stigma Mulyono itu merugikan sekarang gitu. Merugikan. Mhm. Ya. Iya ya, dan itu sudah banyak pengamat yang mengatakan seperti itu sih Mas Yesu bahwa sebenarnya faktor Jokowi ini terutama untuk di Jakarta ya, itu Hmm. malah tidak akan menguntungkan untuk Ya. Ridho begitu. Hmm. Jadi sepertinya Pramono Anung makanya dia ketawa-ketawa, dia malah berharap Jokowi untuk mengkampanyekan Ridwan Kamil karena akan Hmm. semakin boncos begitu Hmm. kan. Hmm. Karena Ya. perlawanan terhadap Jokowi apalagi dengan kondisi ekonomi yang sekarang PPN Hmm. 12% yang dirancang oleh Jokowi dan sebagainya ini apa ya kesan negatif gitu Ya. terhadap Ya. Jokowi ini yang kuat. Oke, kita tinggal tunggu, Mbak, karena kita tinggal berapa hari lagi, gitu. Dan Mhm, sebenarnya pilkada ini nanti kita akan dapat gambar peta, sebenarnya peta 2029 seperti mhm. apa. Kalau di Jawa, Betul. Jawa Tengah terutama kalah, kemudian di Jakarta kalah, di Solo juga kalah dan sebagainya, saya kira ini sebenarnya tanda-tanda itu Sandiaga Landing, Jokowi dan family lah mereka. Mereka nggak bisa berharap lagi untuk tahun 2029 karena kita melihat bahwa Mhm. panggung Pilkada 2024 ini adalah sesungguhnya panggung semacam tangga untuk menuju Pilpres 2029 nanti. Iya, jelas Mas Ersu. Karena masa sih Pak Prabowo menyerahkan kembali wakil presiden kursi itu kepada Gibran begitu walaupun dia segitunya berutang budi. Utang budi itu kan kalau sudah dibalas ya sudah selesai masa seumur hidup dibalasnya. Ya. Sementara Pak Prabowo ini kan dikelilingi taruhlah oleh Mayor Teddy yang kemudian apa namanya lulusan terbaik untuk pendidikan-pendidikannya di Amerika dan sebagainya, dikelilingi juga oleh Menteri Luar Negeri Sugiono begitu yang bisa berbagai macam bahasa dan juga dulu apa namanya menjadi lulusan terbaik ini itu dan sebagainya dan orang-orang di sekitarnya lah ini banyak sekali orang-orang yang pintar. Cuman kita berpesan kepada Pak Prabowo jangan hanya pintar Pak Prabowo, tapi juga yang bijaksana betul gitu dalam mengelola negara. Yang sudah-sudah yang dipakai oleh Pak Jokowi, kenapa dipakai ya karena dia sepemikiran dengan Pak Jokowi. Cepat singkirkanlah mereka-mereka itu akan menjadi benalu dan juga akan menjadi beban di masa pemerintahan Pak Prabowo. Oke, bagi kita ketemu lagi besok ya. Mm-mm, Selamat mm-mm. menikmati hari Jumat dan selamat menjalankan ibadah-ibadah. Kalau mau beramal Amin. katanya kan kemarin kita ngingetin ya bahwa tengok kiri kanan dan sebagainya. Itu yang juga yang Mhm. utama kalau bisa di hari Jumat itu akan jauh lebih afdol Betul. ya. Mhm, Oke, mhm. kita ketemu lagi insya Allah besok. Kami mohon pamit. Saya Harus Arif. Dan saya Agi Beta, terima kasih atas perhatian Anda. Tetap salam 0%, salam akal waras. Wassalamualaikum warahmatullahi Salam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.